Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis soal deret angka untuk tes UTBK SBMPTN, kemudian ada tes psikotes TNI Polri, kemudian SKD atau TIU CPNS. Nah, di sini kalau kita bisa membedakan jenis-jenisnya, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan soal-soal deret hanya dalam sekitar waktu 10 detik kalau teman-teman bisa membedakannya ya. Seperti apa jenis-jenisnya, bagaimana cara membedakannya, mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas tips dan trik mengerjakan soal deret angka. Di sini kita harus kenal dulu jenis-jenisnya sehingga kita bisa membedakan dan mengerjakan sesuai jenisnya. Oke, jenis-jenis deret angka terbagi, ini pembagian menurut saya ya. Saya membaginya ke dalam 5 kelompok. Ada deret berkelanjutan, deret bertingkat, deret melompat, deret berdekatan, atau bisa dibilang juga berkelanjutan khusus, dan deret Fibonacci. Nah, gimana sih membedakan kelima deret ini? Nah, di sini saya akan langsung aja, kita akan langsung aja membedakannya dari soal. Soal nomor 12 deret berkelanjutan, nomor 34 bertingkat, nomor 56 melompat, 78 berdekatan atau berkelanjutan khusus, 789 maaf, dan nomor 10 Fibonacci. Nah, kita akan cek. Nah, ini adalah untuk tipe-tipe nomor 1 ini itu adalah berkelanjutan ya. Tipe berkelanjutan. Oke. Tipe berkelanjutan itu seperti apa ciri-cirinya? Bagaimana cara membedakannya dengan tipe-tipe yang lain? Kalau berkelanjutan, kalau dia selalu naik atau bertambah ya, naik makin tinggi angkanya, itu pasti kalau nggak ditambah ya dikali. Oke. Nah, ini tipe standar, deret standar untuk CPNS memang sudah agak jarang keluar. Tapi buat adik-adik yang ambil TNI atau Polri masih lumayan banyak soalnya ya untuk berkelanjutan standar seperti ini. Kalau dia turun, dia kalau nggak dikurang dibagi. Nah, ini ya. Jadi ada 2 tipe deret berkelanjutan, dia kalau nggak naik, dia turun. Naik itu tambah atau kali, turun itu kurang atau bagi. Oke? Mungkin kita akan cek, di sini naik, 7, 14, 21, 28, 35. Nah, ini naik ya. Berarti kira-kira diapakan dia? Kalau dia naik seperti ini, nah, misalnya ketemu soal seperti ini, kalau naik berarti antara 2. Kalau nggak ditambah, dikali. Kita cek dulu ditambah, apakah dia ditambah. Di deret berkelanjutan ini, 7 ke 14 tambah 7, 14 ke 21 tambah 7, 28 ke 21 ke 28 tambah 7, 28 ke 35 tambah 7. Berarti kalau tambah 7, jawabannya adalah 42. Nah, sedangkan kalau dia berkurang, seperti soal nomor 2, kalau nggak dikurang, ya dibagi. Dikurang atau dibagi. Oke? Di sini mau pakai cara kurang boleh. Di sini saya bagi aja. Bagi 2, 5, 12. Bagi 2, 2, 5, 6. Bagi 2, 1, 2, 8. Bagi 2, 6, 4. Bagi 2, 32. Atau jawabannya yang D. Oke? Sekali lagi. Berkelanjutan itu standar, angkanya tetap, tambahnya tetap, kalinya tetap, kurangnya tetap, baginya tetap. Kalau dia naik tambah atau kali, kalau dia turun kurang atau bagi. Itulah deret berkelanjutan standar atau deret biasa ya. Sekali lagi untuk CPNS memang agak jarang keluar, tapi adik-adik, apalagi UTBK ya, ini enggak kemungkinan keluar hampir 0 UTBK. Tapi bagi adik-adik yang ambil TNI Polri, ini masih ada kemungkinan keluar ya untuk deret berkelanjutan. Oke. Nah, ini adalah deret yang paling sering keluar. Salah satu yang paling sering keluar itu adalah tipe yang ini.
tipe bertingkat. Nah, bedanya dengan berkelanjutan, kalau berkelanjutan tadi angkanya selalu sama, tambahannya sama, tambah 7 terus. Kalau bertingkat, tambah kurang kali baginya pasti berbeda, bisa naik, bisa turun. Oke, kita cek. Bertingkat itu ada tingkat 2, seperti soal nomor 3 ini tingkat 2 ya. Dengan tingkat 3, seperti soal nomor 4. Nah, kalau tingkat 2, seperti apa nih? Kita akan cek aja langsung ya. 7, 13, 23, 37, 55. 7 ke 13 tambah 6, 32 ke 13 ke 23 tambah 10, 23 ke 37 tambah 14, 37 ke 55 tambah 18. Nah, lihat ini tingkat satunya. Oke. Tingkat 2-nya seperti apa? 6 ke 10 tambah 4, 10 ke 14 tambah 4, 14 ke 18 tambah 4. Nah, ini adalah deret bertingkat. Kenapa disebut bertingkat? Karena dia bisa dibuat dalam 2 tingkat. Nah, ini tingkat pertama, tingkat kedua. Kalau tambah 4 lagi, berarti ini tambah 22. 55 tambah 22 sama dengan 7. Oke, atau jawabannya yang C. Membedakan dengan deret biasa gimana? Kalau deret bertingkat, tambah kurang kali baginya nggak sama. Tadi deret biasa, kalau tambah 7, tambah 7 semua. Kalau deret bertingkat, tambah kurang kalinya itu berbeda kayak ini. Tambah 6, tambah 10, tambah 14, tambah 18, akhirnya tambah 22. Oke? Nomor 4, 10, 20, 14, 40, 2. Nah, ini gimana nih? Kita mengerjakan nomor 4 ini. Kita bisa lihat dengan cara, di sini saya buat tingkat 1. Tingkat satunya ini ke sini ternyata tambah 10. Ini ke sini kurang 6. Ini ke sini tambah 26. Ini ke sini kurang 38. Ternyata tambah kurang. Jadi kemungkinan selanjutnya ya tambah kurang. Kita cek di tingkat keduanya. Di tingkat kedua, 10 ke min 6 itu dikurang 16, min 6 ke 26 itu ditambah 32, 26 ke min 38 itu dikurang 64. Ternyata tingkat kedua belum stabil, belum sama angkanya. Berarti kita akan bikin tingkat 3, masih bisa nggak nih ya? Kita lihat, min 6 ke plus 32 kali min 2. Plus 32 ke min 4 kali min 2. Oh, ternyata tingkatnya adalah tingkat 3. Ini udah stabil ya. Berarti dia tingkat 3. Kalau ini kita kali min 2, hasilnya adalah min kali min plus 128. Kalau ditambah plus 128, ini jadi plus 128 kurang 38 plus 90. 90 tambah 2, 92. Berarti kalau kita nggak usah ngerjain sampai akhir, kita tahu jawabannya E. Tapi kalau penasaran, saya kerjain sampai akhir ya. Kalau dikali min 2 lagi, ini hasilnya adalah min 256. Min 256 berarti kalau ditambah 90, ini min 166. Nah, 166 dikurang 9, min 166 ditambah 92. Berapakah ini? Tambah 8 berarti 74 min. Nah, jawabannya yang E. Tingkat 3. Yang paling sering keluar tingkat 2, tingkat 3 jarang memang, tapi ada kemungkinan keluar. Nah, kalau TNI Polri, tingkat 3 hampir nggak keluar, tapi kalau CPNS, kedinasan, tingkat 3 masih bisa keluar. Yang paling sering itu adalah tingkat 2. Oke, tadi kita sudah deret berkelanjutan, terus ini deret bertingkat, selanjutnya deret melompat. Nah, melompat. Kalau melompat jenisnya gimana? Kalau tadi kalau melompat, kalau bertingkat memang seringnya itu masih stabil ya, walaupun ada seperti kasus soal nomor 4,
bisa naik turun. Tapi kalau melompat, di situ dia biasanya nggak stabil. Dia naik turun atau tetap kayak gini. Di awal stabil 1, 2, 3, 4, 5. Tapi habis itu 7, 7, 11 loh. Kok bisa jadi 7, 7, 11? Atau kayak gini, 10, 10, 10, 10. Tahu-tahu 9, 10, 11 loh. Kok jadi 9, 10, 11, terus ini 10, 7, 10, 12. Nah, nggak stabil ya. Paling sering 80% lebih soal yang enggak stabil itu adalah deret melompat. Paling sering keluar adalah lompat 2. Walaupun nggak menutup kemungkinan masih ada lompat 3. Maksudnya dia dilompatin 1 ke arah kedua ya. Nah, dilompatin 1, dia ke kedua. Oke, kita akan cek. Di sini lompat sekali adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Kita akan cek nih. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, berarti ini tambah 2 juga. Tambah 2 sama dengan 9. Oke. Kita lanjut bawahnya. Yang tadi kelewat, yang kelompat. 2. Di sini kelewat ya. Ke-4 tambah 2. 4. 7 tadi kelewat, tambah 3. 7. Ke-11 tambah 4. Nah, berarti di sini lihat. Di sini dia bertingkat, lompatan yang bawah. 2, 3, 4, berarti habis ini tambah 5. Kalau tambah 5, berapa tambah 5? 11 tambah 5, 16. Berarti jawabannya yang B. Nah, untuk deret melompat, sekali lagi kalau dia melompat, dia biasanya nggak stabil, ciri-cirinya ya, agak nggak stabil. Terus, apa namanya, dia berhubungan itu entah dengan 2 angka selanjutnya maupun 3 angka selanjutnya ya. Bukan angka pas di depannya. Itu adalah deret melompat. Kita akan cek soal nomor 6, 10, 10, 10, 9, 10, 11, 7, 10, 12. Nah, ini ada 2 yang dilompatin atau langsung ke 3 di depannya. Ini seperti apa nih? Kita cek. 10 ke 9 kurang 1. Lihat dilompatin 2 ya. Dilewatin 2 berarti di sini 9 ke 7 kurang 2. Kita lihat kurang 1, kurang 2, kemungkinan di sini bisa kurang 3 atau kurang 4. Kurang 3 ya. Kalau kurang 4 nggak ada jawabannya di sini, kalau kurang 4 3 ya, tapi nggak ada. Nah, ini dia bawahnya bertingkat, kurang 1, kurang 2, berarti habis ini kurang 3. Kurang 3 berapa? 4. Yang 4 ada 2, berarti belum bisa nih kita kerjain ya. Oke, sekarang yang lompatan berikutnya. 10, lewatin 2 ini ya. 10, lewatin 2 lagi. 10, kita lihat. 10 tetap 10, tetap 10, berarti habis ini tetap 10. Berarti jawabannya 4 dan 10 yang C, karena ditanya cuma 2. Kalau ditanya 3, kita cek. 10 ke 11 tambah 1. 11 ke 12 tambah 1. Berarti habis ini tambah 1 lagi. Tapi nggak ditanya, jadi nggak usah kita jawab 13. Karena yang ditanya cukup 2 di sini aja. Oke? Sekali lagi, deret berkelanjutan, tetap naik turun angkanya sama. Deret bertingkat, naik turun, bisa angkanya berbeda. Deret melompat ini kita lewatin 1, 2 angka di depannya, kita lompatin mereka ya. Oke? Selanjutnya, saya kasih nama ini adalah deret berdekatan atau deret berkelanjutan khusus. Wih, itu gimana Pak? Berdekatan berkelanjutan khusus Pak? Contohnya kayak gini, ini ada nomor 7. Dia biasanya nggak ada ciri yang seperti 3 deret sebelumnya, tapi dia biasanya angkanya cantik-cantik. Wah, ini ya, deret berdekatan atau deret berkelanjutan khusus, biasanya angkanya agak cantik bisa dibilang ya. Kayak ini nomor 7. 1-nya ada sekali, 2-nya ada 2 kali, 3-nya ada 3 kali, berarti habis ini 4-nya harus ada 4 kali. Berarti jawabannya yang A.
Nah, jadi dia kalau deret berdekatan atau saya kasih nama berkelanjutan khusus, ini biasanya dia angkanya cantik-cantik ya. Dan memang kadang ada pola khusus, tapi kita bisa melihat dengan detail nih. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, bagus kan? Terus sama kayak gini, soal nomor 8. 1, 2, 3. 3 kali ya. Oke, 3 ke 13 tambah 10. 13, 14, 15, 16. 4 kali. Nah, lihat nih. 1, 2, 3-nya 3 kali. 13, 14, 15, 16, 4 kali. 16 ke 26 masih sama, tambah 10. Berarti nanti 26, 27, 28, 29, 30, 5 kali ya. Nah, 5 kali. Berarti ini habis 26, 27, 28, 29, 30, 5 kali. Karena ini 3, 4, 5. Jawabannya adalah, karena yang ditanya 2, adalah yang A. Nah, ini adalah deret berdekatan atau berkelanjutan khusus. Oke, jadi dia biasanya cantik angkanya ya. Kita lanjut. Nah ini, atau ini berkelanjutan khusus, dia polanya sedikit berbeda kayak nomor 9 ini ya. 36 ke 36 dikali 1. 36 ke 18 dibagi 2. 18 ke 15 dikurang 3. 15 ke 60 dikali 4. 60 ke 12 dibagi 5. 12 ke 6 dikurang 6. Nah, kita lihat polanya kali bagi kurang, kali bagi kurang. Berarti habis ini apa? Berarti pasti nanti kali bagi kurang. Kita pakai yang kali karena cuma ditanya sekali. Terus angkanya kali berapa di sini? Kita cek. Angkanya cantik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kali 7. Berapakah itu? 6 kali 7, 42. Wah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, itu tadi deret berdekatan atau berkelanjutan khusus. Jadi dia kalau nggak cantik, polanya kayak gini. Bisa dibilang ya tetap cantik ya, polanya masih bagus ya. Oke, itu deret tipe keempat. Deret kelima yang sudah lumayan jarang keluar, itu adalah deret Fibonacci. Fibonacci itu apa? Fibonacci itu adalah hasil jumlah. Nah, jadi kalau deret Fibonacci seperti nomor 10 ini, hasil jumlah 2 bilangan sebelum. Oke, atau 2 angka sebelumnya ya. 2 angka sebelum. Nah, ini memang agak jarang keluar, cuman kalian tetap harus, teman-teman di sini rekan-rekan, tetap harus tahu, siapa tahu nanti keluar. Udah nyoba pakai deret berdekatan, nggak ada jawabannya. Udah nyoba pakai deret berkelanjutan, nggak ada jawabannya. Lompat bertingkat tetap nggak ada. Kemungkinan berarti itu Fibonacci. Nah, kita lihat seperti apa Fibonacci. Kita lihat 1 tambah 1, 2. Nah, berdekatan 2. 1 tambah 2, 3. Nah, 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 13 tambah 21 berarti 34. Atau jawabannya yang E. Nah, ini adalah deret Fibonacci. Angka selanjutnya merupakan hasil penjumlahan 2 angka sebelumnya. Nah, itu nih. Semoga rekan-rekan semua, baik adik-adik yang mau masuk, mau tes polisi, mau tes tentara, sekolah kedinasan, UTBK, TPS, maupun rekan-rekan yang nanti mau tes SKD CPNS, mendapat ilmu dan bisa membedakannya. Kalau teman-teman sudah bisa membedakan 5 jenis, saya akan kasih lihat tadi lagi 5 jenis ini ya. 5 jenis ini, insya Allah teman-teman bisa mengerjakannya dalam 10 detik kalau bisa udah bedain. Sekali melihat, oh ini jenis ini. Insya Allah bisa ngerjainnya dengan cepat, asal teman-teman bisa membedakannya. Oke, sekali lagi nih saya ingetin, berkelanjutan itu dia stabil ya. Stabil bisa naik, bisa turun ya. Nah, ini saya ringkas lagi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau naik itu tambah atau kali, kalau turun itu kurang atau bagi. Oke. Bertingkat itu dia apa namanya? Nggak stabil ya. Ibaratnya tingkatnya ini tambah kurang kali baginya, atau saya tulis kayak gini ya. Tambah kurang kali baginya itu
bisa naik, bisa turun. Oke. Nah, jadi nggak stabil. Kalau melompat itu dia bisa lompatin 1 atau 2 angka. Nah, 1 atau 2 angka ya. 2 angka di depannya. Jadi langsung aja ke angka kedua atau angka ketiganya. Berdekatan atau berkelanjutan khusus, tadi biasanya tipenya gimana? Biasanya mereka saling berdekatan, dari nama-namanya berdekatan ya. Terus polanya cantik biasanya. Nah, cantik polanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau Fibonacci ini memang agak jarak keluar, tapi kalau misalnya keluar, di sini adalah hasil jumlah dari 2 angka sebelumnya ya. Nah, 2 angka sebelumnya. Oke, ini adalah tips dan trik mengerjakan soal deret angka. Harus bisa mengenal jenis-jenisnya, ada 5 tadi ya. Kalau bisa kenal jenis-jenisnya, insya Allah 10 detik teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau dia agak nggak stabil, tadi apa? Kalau yang nggak stabil naik turun berarti dia adalah tipe lompat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan atau video kali ini berguna buat rekan-rekan semua ya, menghadapi tes yang sebentar lagi, bisa dibilang hitungan hari ya, atau hitungan minggu, sudah sedikit lagi tes. Semoga video ini bisa jadi bekal, bisa jadi persiapan rekan-rekan dalam menghadapi tes, maupun itu baik itu tes TNI, Polri, Sekolah Kedinasan, UTBK, maupun tes CPNS ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika teman-teman mau request sesuatu, bisa request di kolom komentar ya. Nanti akan dibuatkan videonya. Sekian dari saya. Saya akhiri, akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.